Para hadir, kita berada di bulan Rajab. Rajab yang mendapatkan doa khusus, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah, dan juga doa khusus di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, juga di bulan Ramadan. 3 rangkaian doa di bulan-bulan yang suci mulia ini memberikan satu pesan penting, bahwa ada momentum yang sangat istimewa. Sebagaimana sudah maklum, Rajab Syahrullah, bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Bulan Sya'ban adalah Syahrun Nabi, bulan Nabi. Ramadan adalah Syahru Ummati, bulan umatnya, baginda Nabi. Di bulan Rajab ada peringatan ulang tahun salat karena ada peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban ada ulang tahun salawat karena pada bulan Sya'ban turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan di bulan Ramadan adalah ulang tahun Al-Qur'an karena peristiwa nuzulul Quran di bulan tersebut. Secara khusus para ulama memberikan nasihat, anjuran. Di bulan Rajab hendaknya kita memperbanyak sholawat. Selain di bulan Sya'ban sendiri, tetap kita memulai memperbanyak sholawat. Tetapi yang secara khusus di bulan Rajab adalah bulan istighfar. Perbanyaklah istighfar di bulan Rajab. Istighfar inilah yang kemudian membuka pintu-pintu keberkahan menuju bulan-bulan lainnya. Sedangkan bacaan istighfar, Rabbighfirli wali walidayya misalkan, tidak hanya sebatas istighfar, tetapi ada 3 amalan yang telah dilakukan oleh para pembacanya. Istighfar itu sendiri, kemudian doa, karena memohon ampunan kepada Allah adalah doa, dan yang ketiga adalah ada amalan berbakti kepada orang tua, birrul walidain, karena juga mendoakan mohon ampunan bagi orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Beruntunglah orang yang seusai salat 5 waktunya dia berdoa, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti dia sudah melakukan 3 amalan. Amalan berdoa, amalan beristighfar, dan amalan birrul walidain. Tidak kalah pentingnya juga, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad ternyata juga telah melakukan birrul walidain. Di manakah bentuk birrul walidainnya? Bukankah bersolawat kepada Nabi menghadiahkan bacaan solawat pada Nabi Muhammad SAW, menghaturkan hadiah solawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang yang bersolawat kepada baginda Nabi, solawatnya disampaikan oleh malaikat. Ya Muhammad, Fulan ibnu Fulan yusalli alaika. Wahai Nabi Muhammad, si Fulan, putranya Bapak Fulan, menghadiahkan salawat kepada panjenengan. Berarti orang yang bersalawat ini tanpa disadari telah membawa nama orang tuanya, diperkenalkan kepada Nabi Muhammad, dan secara tidak langsung Nabi Muhammad pun telah mengetahui siapa yang membaca salawat kepada beliau beserta nama orang tuanya, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Maka orang yang bersolawat juga
berarti berbakti pada orang tua. Ini telah disampaikan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Begitulah luar biasanya amalan kita. Ada satu amalan tapi ada banyak pahala yang Allah berikan. Semoga setiap amalan kita ini senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang 83 kali lipat, lebih baik dari 1000 bulan, ada yang bahkan tak terhingga kelipatan pahalanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Setiap zaman ada generasi yang dihadirkan, generasi yang senantiasa memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para senior yang telah mendahului kita semua memperkenalkan, menyebarkan salawat, dan insyaallah akan terus tumbuh generasi-generasi baru yang senantiasa meneruskan salawat ini tersebar ke masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Dan inilah majelis yang penuh dengan kebaikan. Dawuh guru kami Romo Yai Basari Alwi Singosari Malang, majelis taklim, majelis ilmu juga memiliki nilai silaturahim. Karena di majelis inilah kita bertemu, datang dari rumah kita masing-masing, kita bertemu di sini. Maka selain pahala pengajian, kita berharap juga dicatat mendapatkan pahala silaturahim. Dan tentu fadilah keutamaan silaturahim ini banyak sekali. Mempermudah rezeki, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ada satu harapan juga, dari sekian golongan, 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat nanti ada naungan yang memberikan kesejukan. Ketika orang lain kepanasan, menderita, kebingungan, ada orang yang diberi kesejukan. Siapa di antaranya? Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insya Allah, inilah salah satu gambarannya. Kita bertemu di sini karena Allah, dan nanti kita pulang kembali menjalankan aktivitas dan tugas kita di rumah masing-masing juga karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, majelis ini juga mempersatukan kita untuk saling mencintai karena Allah. Ada harapan bahwa anak keturunan kita melanjutkan cinta kasih sayang ini, sehingga kita masuk dalam sabda Nabi, al-wuddu yutawarath. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Abdul Rauf Al-Manawi menyampaikan sabda Nabi bahwa cinta terwariskan. Kalau orang tuanya dulu saling mencintai karena Allah, maka anak keturunannya juga berpotensi saling mencintai karena Allah. Semoga anak-anak kita, keturunan kita juga mencintai majelis-majelis ilmu ini dan bisa melanjutkannya, mensiarkannya hingga kelak hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Di antara sekian harapan kita menghormati salirana Gusti Kanjeng Nabi, dan orang yang berkesempatan untuk melihat berjumpa Nabi adalah mereka yang ketika di dunia melaksanakan sholat. Salah satu khasais al-ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad adalah sholat. Siapa yang melanggengkan sholatnya, senantiasa mengerjakan sholatnya, maka pertanda bahwa nanti di akhirat di surga Allah akan berjumpa Nabi. Dan orang yang mendawamkan melanggengkan salatnya, pertanda bahwa kelak di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Para hadir,
di bulan ini adalah bulan salat, maka sebagai nasihat bagi kita sendiri dan seluruh yang hadir, jaga salat kita, karena itulah wasiat Nabi Muhammad. Selain Nabi mengucapkan ummati ummati ummati, di akhir hayatnya berwasiat as-salah as-salah as-salah. Boleh saja hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, tetapi iman kita, ibadah kita harus terus kita jaga. Maka salat sebagai bentuk menjaga keimanan kita. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah bahwa kita beriman pada Allah dan istiqomahlah. Untuk mengistiqomahkan keimanan ini, senantiasa kita niat memperbaharui iman. Jaddidu imanakum, aktsiru min qawli la ilaha illallah.